Karena kalau kita sembarangan akan merusak harmoni ya, itu ada sebuah filosofi yang seandainya kemudian disertakan ketika kita memberikan pembelajaran itu akan bagus juga buat anak-anak gitu ya. Nanti berikutnya setiap 2 minggu saya ke sana. Kalau mau ikut main ke sana, hanya saja saya nggak bisa memfasilitasi kendaraan juga, Anda pakai motor gitu, naik. Kalau pagi-pagi naiknya Anda bisa ngelihat Merapi, Merbabu, Sindoro, dan Sumbing. Di situ. Baik. Saya kemudian masuk ke contoh latihan ya. Misalnya saja saya akan bikin misalnya di sini kembali saja ini saja volume penjualan begitu yang gampang. Ini dalam ton atau gaji juga boleh sebenarnya. Kemudian ini transaksi. Oke. Nah, oke. Misalnya di sini 2,0 sampai dengan oke ini 5,0. Ini 5,0, 8,0, 11,0, kemudian 14,0. Misal. Nah, di sini 4,9, kemudian 7,9, kemudian 10,9, kemudian 13,9, 16,9. Misalnya, oke, di sini ada katakan 40, kemudian di sini 62, kemudian 39, 15, 8. Misalnya, ini misal. Oke. Kalau saya memberikan begini. Estimasi total volume seluruh volume penjualan yang terjadi. Oke. Kemudian B. Estimasi ini kemarin sudah 10. Volume penjualan terendah dari 10 transaksi dengan VP tertinggi. Oke. C. Estimasi volume penjualan. Oke, estimasi jumlah transaksi, banyaknya transaksi dengan VP (7 sampai dengan 12 ton). D. Estimasi volume banyaknya volume transaksi dengan VP minimum (13 ton). Oke. Nah, misalnya seperti ini, ya, itu Anda kemudian, kalau ini nggak bisa pakai kalkulator, yang ini nggak bisa pakai kalkulator program, tapi kalau ini masih tetap bisa, oke ya. Nah, ini kemudian Anda harus ngerti apa yang ditanyakan. Baru setelah Anda tahu apa yang ditanyakan, itu baru kemudian kita bisa menjawab.
Kalau kita nggak ngerti apa yang ditanyakan, bagaimana kemudian kita bisa menjawabnya? Oke. Kita mulai jawab. XMI, ya, XMI itu titik tengah kelas ke I. Oke. Jadi 6,9 bagi 2. Oke. 3,45. Kemudian 6,45. 9,45. 12,45, 15,45. Oke, nah XMI kali FI. Nah ini berapa? Nah ini kita bisa menggunakan yang kemarin pakai SD. Sudah, setelah itu 3,45 titik koma ini 40 masuk data. Kemudian 6,45 titik koma 62 masuk data. Kemudian 9,45 titik 2. Kemudian 39 masuk data. Kemudian 12,45 titik koma 15 masuk data. 15,45 titik koma 8 masuk data. Oke, jadi di sini ada 164. Oke, XMI. Nah, ini kita lihat, ini sama saja dengan sigma X. Nah, di sini ketemu 1216,8. Nah, ini jawabannya. Oke, nah sekarang estimasi volume penjualan terendah dari 10 transaksi dengan volume penjualan tertinggi. Ini bagaimana? Oke, jadi untuk yang B, oke. Nah, yang B, estimasi volume penjualan terendah dari 10 transaksi dengan volume penjualan tertinggi. Anda perhatikan gini ya. Nah, yang diminta volume penjualan terendah dari 10 transaksi dengan volume penjualan tertinggi. Nah, ini kan ada 10. Ini 10 transaksi. Ya. Berarti KX-nya berapa? Ini KX-nya ada di sini. KX sama dengan berapa KX-nya? Oke, 164 dikurangi 10 ditambah 1 sama dengan 155. Siap, makasih. Nah, 155 itu ada di kelas keberapa? Kelas keempat, Bu. Kelas keempat, oke. Ini kelas keempat. Dari situ baru kemudian berarti BX-nya itu berapa? 10,95. I-nya adalah 3. Kemudian frekuensi kumulatif X-nya berapa? 15, Bu. FKX, nah. Bukan FX ya. FKX. 39.
frekuensi kumulatif terkait dengan tepi batas bawahnya? 141, Bu. Oke, 141. Fx-nya sama dengan 15. Baru kemudian kita masukkan Nx sama dengan Bx ditambah I Kx dikurangi Fkx dibagi Fx. Kan begitu? Sehingga sama dengan 10,95 ditambah 3 dikalikan 155 dikurangi 141 dibagi 15. Sama dengan sekian. Oke, nggak masalah ya. Sekarang kita masuk ke yang nomor C sekarang. Oke, yang nomor C. Yang nomor C boleh ya. Ini saya hapus yang sebelah sini. Kemudian saya akan masuk yang nomor C. Yang B juga sudah nggak masalah. Yang nomor C itu adalah 7 sampai 12 ton. Anda perhatikan di sini yang C. C. Oke. Ini. Oke. 7 sampai berapa? 12 ton. 12. Oke. Nah, ini itu adalah KX1, katakan begitu. Ini adalah KX2. Nah, jumlah transaksi di sini sama dengan KX2 dikurangi KX1 tambah 1. Loh kok ditambah 1? Jadi kan KX 7 itu kalau urutan dari bawah itu urutan keberapa? 12 itu kalau dari bawah urutan keberapa? Nah, ketika kita itu mau mencari berapa jumlah transaksi yang ada di sini, ya yang ini urutan keberapa dikurangi yang 7 ton ini ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Masih urutan kesekian. Ini langsung dikurangi ini saja, maka 7-nya tidak ikut di dalamnya. Oleh karena itu ditambah 1. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke KX di sini. Kan kita misalnya NX sama dengan BX, oke? Ditambah I, kan begitu. KX min FKX, oke, dibagi FX, kan begitu. Nah, ini bisa kita masukkan. Misalnya untuk ini yang pertama, NX1 itu katakan 7. Oke, 7 itu ada di kelas keberapa? Kedua, Bu. Oke, kelas kedua. Berarti BX1-nya berapa? 4,95. 4,95. Kemudian FKX1-nya berapa? 40. 40. I-nya tetap 3. Nah, FX-nya berapa? 62. 62. Sehingga kita bisa ngitung untuk yang pertama. Oke, di sini kan NX sama dengan BX ditambah I KX dikurangi FKX dibagi FX. Oke, langsung seperti ini. 7 sama dengan 4,95 ditambah 3. Ini KX-nya atau KX1 belum diketahui. FKX1 adalah 40 dibagi 62.
Oke, dari sini dari sini kita sebenarnya bisa menggunakan nih. Oke, saya taruh di sini ya. KX1 sama dengan 7 dikurangi 4,95 dikalikan 62 dibagi 3 ditambah 40 sama dengan 7 dikurangi 4,95 dikali 62 dibagi 3 ditambah 40. Oke. 82,367. Oke. Maksudnya ini 64 juga nggak masalah karena nanti ininya. Oke, 67 itu maksudnya bagaimana? Artinya bahwa begini, angka 7 atau 7 ton itu kalau kita urutkan transaksi mulai dari kecil ke besar, dia itu urutan ke 82,367. Maksudnya ini kalau nggak 82 ya 83 kan kira-kira begitu. Karena sebenarnya adalah diskrit. Nah, hanya saja kita biarkan dulu untuk pembulatannya adalah di akhirnya saja. Nah, kemudian dari sini kita akan masuk ke yang kedua. Oke, kedua itu NX2 adalah 12 tadi. Oke, 12 ton. Kalau 12 itu kelas keberapa? Keempat, Bu. Oke, kelas keempat. Nah, dengan tahu kelas keempat, maka DX2-nya berapa? 10,95. Oke, 10,95. I-nya adalah 3. Nah, sekarang frekuensi kumulatif X2 berapa? 141. 141, Bu. 141. Kemudian FX-nya X2 berapa? 15. 15. Baik. Sekarang kemudian kita ngitung, oke? Dari NX sama dengan BX ditambah I. Oke. Ini kita juga bisa langsung sebenarnya. KX kan sama dengan NX dikurangi BX. Oke, kalikan Fx dibagi I ditambah Fkx. Sebenarnya sama. Nah, dari sini kemudian kita akan mendapatkan NX-nya di situ adalah 12 dikurangi 10,95. Oke. Kemudian dikalikan 15 dibagi 3 ditambah 141. Oke, berapa? 146,25. Bu. Ya, oleh karena itu jumlah transaksi atau banyaknya transaksi dengan VP antara 7 sampai dengan 12 ton sebanyak kan gini.
146,25 dikurangi 82,67367 akan sama dengan KX2 dikurangi KX1 ditambah 1 sama dengan 146,25 dikurangi 82,367 ditambah 1 sama dengan oke, 64,88 dengan artinya ada 65 transaksi yang memiliki yang membeli dengan volume penjualan transaksi yang membeli dengan volume 7 sampai 12 ton, itu ada 65 transaksi. Nah, sekarang kalau estimasi estimasi jumlah transaksi dengan volume penjualan minimum 13. Minimum 13. Oke, saya akan naik lagi. Minimum 13. Oke, ini begini. Ini 13 ton, kan begitu. Nah, 13 ton itu kalau kita lihat dari bawah itu berapa? Kan begitu. Nah, ini keseluruhan itu kan N. Jadi nanti jumlahnya dia sama dengan N dikurangi KX ditambah 1. Oke ya, konsepnya gitu. Karena yang dicari adalah ini. Minimum 13. Gimana sih?
Oke, cek. Baik. Ini nggak ada masalah lagi ya. Saya masuk ke variabilitas data ya. Iya, Bu. Oke, untuk minggu depan kan masih ada 1 kali pertemuan, itu kita tes ya, untuk sekalian latihan agar minggu depannya ketika ujian itu Anda benar-benar sudah relatif lebih siap juga, oke? Nah, Bu, siap. tes besok itu kan kalau misalnya kayak gini-gini, itu saya nggak ngerti apakah di tempat klien juga kadang-kadang diberikan atau enggak, tapi kayaknya jarang. Ketika saya kuliah zaman dulu itu nggak pernah diberikan yang seperti ini, sehingga kadang-kadang kita itu nggak ngerti itu gunanya untuk apa. Nah, saya kepingin bahwa mahasiswa saya atau anak-anak saya itu mestinya bisa lebih baik dari hanya sekedar saya zaman dulu, gitu ya. Baik. Nah, saya akan masuk ke variabilitas data. Oke. Variabilitas data. Variabilitas data itu untuk apa tuh? Ini untuk mengukur keragaman data. Nah, ini untuk mengukur keragaman data. Oke. Nah, ini kalau ya atau bila variabilitas data itu tinggi, artinya variasinya banyak atau bermacam-macam, atau artinya tidak seragam, artinya heterogen. Oke, nah kalau variabilitas datanya rendah, ini homogen. Homogen itu seragam ya. Kalau heterogen itu variatif. Oke, sebelum kita sampai pada macam-macam data, ini ada gambaran tentang bagaimana kita melihat variabilitas data. Oke, nah ini ada gambar, yang satunya katakannya seperti ini. Katakan ini adalah data A. Kemudian ini data B. Anda perhatikan ini. Ini ada A, ada B. Di mana di sini mu B itu sama dengan mu A dan B. Tengah-tengahnya sama dengan mu B. Oke. Kalau kita lihat sebagai bentuk distribusi, lebih meratakah data A dan data B? Di mana biasanya itu kan yang tegak ini adalah frekuensi yang mendaftar misalnya nilai kayak gitu. Nah, ini ada kelas A dan kelas B. Nah, yang datar itu adalah masa nilai. Nah, kalau dilihat di situ, kemampuan mahasiswa di kelas A dan kelas B itu lebih merata yang mana? A, Bu. Ada A, ada B, ada mungkin yang lain juga boleh. Oke, kita berikan ekstrim.
Oke, kan dilihatnya kok A itu lebih datar gitu ya. Oke, ini nilai, ini adalah frekuensi. Nah, kalau kita berikan yang secara ekstrim, maka B ini akan berbentuk segini, ini seperti ini B, sedangkan A itu ini ekstrim, seperti ini adalah A. Kalau kita berikan ini angka 70, ini angka 10, kemudian di sini angka 40, di sini angka 90. Oke. Misalnya seperti ini. Oke. Kalau saya tanya, di kelas A, di kelas A, ada berapa mahasiswa yang memiliki nilai 40? 6. 10. 10, Bu. Ada berapa mahasiswa yang di kelas A yang memiliki nilai 70? 10. 10. Ada berapa mahasiswa di kelas A yang memiliki nilai 90? 10. Rata dong, Bu. Itu kan frekuensinya yang rata. Tapi kemampuannya Anda perhatikan 40, 70, 90. Nah, sekarang kita kembali ke B. Kalau di kelas B, ada berapa anak yang memiliki nilai 40? Enggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Enggak ada, Bu. 90? Tidak ada, Bu. Juga. Yang 70? Ada, tapi belum diketahui berapanya. Yang 70? Semua. Semua kelas B. Ya, semua mahasiswa di kelas B itu memiliki nilai 70. Kalau kemudian kita kembalikan lagi, kemampuan mahasiswa di kelas A dan kelas B berarti lebih merata yang mana? Kelas B. Kelas B, Bu. Kelas B. Oke, dengan ilustrasi seperti ini, mudah-mudahan Anda juga bisa menjawab gambar ini. Semakin dia meruncing merapat, maka dia semakin merata. Semakin melebar, itu variasinya semakin besar. Oke? Oke, Bu. Baik. Nah, Baik, Bu. dari sini, maka kalau standar deviasi itu merupakan salah satu ukuran variabilitas data, maka kalau dilihat begini, variabilitasnya, standar deviasinya lebih besar A atau B? Bila variabilitas data tinggi itu heterogen, bila rendah itu homogen. Tadi A dan B itu lebih merata A atau B? B, Bu. B, Bu. Berarti di sini standar deviasinya lebih tinggi A atau B? Tinggi A. Lebih tinggi A. Nah, siap. Keren. Ya, jadi kita kemudian menata logika. Saya tidak kepingin Anda hanya sekedar menghafal, tapi saya lebih pingin Anda bisa ngerti. Ya, ada kalanya jadi masalah nilai itu adalah ukuran sesaat, di mana mungkin pas banget Anda lagi jatuh cinta banget sama seseorang. Misalnya ada John misalnya ya, itu jatuh cinta sama Claudia gitu kan ya. Misalnya banget. Aduh, rasa-rasanya tulisan itu gambarnya Claudia semua. Gitu kan ya. Nah, sehingga kepleset begitu tidak bisa mendapatkan nilai maksimal. Padahal sebenarnya John itu sangat paham misalnya. Atau sebaliknya gitu ya. Nah, pada kondisi normal itu akan bisa mengerti. Oke, baik. Jadi ini hanya sesaat. Apapun
bagaimanapun nilainya itu tidak terlalu bermasalah, yang penting bahwa Anda itu kemudian nantinya bisa paham dengan lebih baik. Baik, nah sekarang begini lagi ini, gambar yang kedua. Saya 3, 2. Jelek amat. Tambah naik. Satunya gede. Anggap saja sama ya. Oke. Baik. Oke. Nah, di sini ada A. Ini ada mu A. Maaf, Bu. Kameranya bisa diarahin. Makasih, Bu. Sorry, iya. Oke. Ini adalah yang B. Ini mu B. Kemudian yang di sini ada C. Di sini mu C. Oke. Nah, di sini ada standar deviasi C. Kemudian ada standar deviasi B. Kemudian ada standar deviasi A. Oke. Sorry. Oke. Nah, dari sini Anda perhatikan kalau ini dari kecil ke besar, maka sudah sangat jelas bahwa mu A lebih kecil daripada mu B, lebih kecil daripada mu C. Oke. Tapi dengan bentuk yang begini sama, maka ini standar deviasi A sama dengan standar deviasi B sama dengan standar deviasi C. Nah, kalau kita menghadapi, kan jadi begini. Tadi katakan bahwa variabilitas data itu salah satunya ukurannya adalah dari standar deviasi. Kalau seperti ini, gitu ya, ini standar deviasi A lebih besar dari standar deviasi B, maka B ini lebih seragam atau lebih homogen daripada A. Kan begitu? Oke? Nah, ini berlaku bila A dan B sebanding. Oke? Jadi kalau rata-ratanya sama, tapi variabilitasnya beda, di situ kok ini standar deviasinya beda, maka langsung bisa melihat, oh dari standar deviasinya saja untuk menyimpulkan lebih merata mana. Tapi kalau misalnya seperti ini, A, B, C, itu standar deviasinya sama. Katakan misalnya sama-sama 1 juta. Tapi ini rata-ratanya katakan 4 juta. Ini katakan rata-ratanya misalnya 10 juta. Ini katakan rata-ratanya misalnya 100 juta. Oke. Ada deviasi 1 itu bagi misalnya rata-ratanya itu 1 juta. Jadi di dalam, oke sini aja dikit. Kan begini, ini normal, kurva normal. Ini adalah rata-ratanya, rata-rata. Kemudian di sini ada 1 kali min 1 kali standar deviasi plus 1 kali standar deviasi. Ini 2, di sini 3 standar deviasi dan sebagainya. Nah, seperti ini adalah 99%. Anda perhatikan, ini misalnya rata-ratanya 4, kemudian standar deviasinya semuanya adalah 1,
Maka 4 kurangi 3 itu berarti 1 juta sampai dengan 7 juta. Kisarannya itu kan yang A itu 1 juta sampai dengan 7 juta. Oke. Kalau yang B dikurangi 3 itu berarti 7 sampai dengan 13 juta. Oke. Kalau yang C itu 97 sampai dengan 103 juta. Kalau Anda perhatikan komponen yang seperti ini lebih merata yang mana menurut Anda? A, B, C. Kalau teman Anda dapat 6 juta, Anda dapat 1 juta, itu grantes enggak? Jadi rasa-rasanya, waduh selisihnya kan jadi banyak banget, gitu kan ya, terasanya. Ya enggak? Kalau rata-rata 4 juta, itu 1 juta itu dibanding 4 jutanya itu relatif gede dibandingkan dari 100 juta, 1 juta. Ya enggak? Ya, Kalau Anda punya 4 juta, diminta nyumbang 1 juta. Aduh, rasa-rasanya berat banget ya. Tapi kalau 100 juta, diminta nyumbang 1 juta, itu mungkin Anda nggak terlalu repot. Ya. Nilainya akan berbeda. Oleh karena itu, pada kondisi rata-ratanya tidak sama, maka kita tidak hanya berhenti sampai dengan standar deviasi. Ada yang namanya nanti koefisien variasi. Baik. Nah, sekarang kita akan bicara tentang macam-macam variabilitas data, ukuran variabilitas data. Oke, saya ini kan semuanya dulu saja. Yang pertama, ini antara lain ya, sebenarnya banyak soalnya. Ada range, oke. Kemudian ada deviasi kuartil. Deviasi kuartil. Kemudian ada deviasi rata-rata. Ada yang keempat, deviasi standar. Ini yang biasa digunakan atau standar deviasi. Kemudian ada variasi. Yang akan kita belajar ini koefisien variasi. Nah, ini yang paling lengkap itu adalah yang bawah. Oh, sorry. Range, deviasi kuartil, deviasi rata-rata, deviasi standar, variasi atau varians, koefisien variasi. Nah, sekarang kita lihat range itu bagaimana. Range. Nah, range itu data terbesar dikurangi data paling kecil. Ya, seperti yang sebelumnya. Kemudian, kalau deviasi kuartil, deviasi kuartil, oke. Nah, di sini DQ sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Nah, kemudian deviasi rata-rata.
Nah, deviasi rata-rata, oke, sama dengan sigma. Beda antara data observasi dengan rata-ratanya. Dibagi kalau kalau populasi dibaginya N, tapi kalau sampel dibaginya N kecil. Nah, kecil satu. Nah, ini beda mutlak ya. Beda mutlak itu maksudnya adalah misalnya 2 dikurang 4, kan mestinya min 2. Di situ kita mengabaikan tanda plus minus. Nah, untuk data kelompok, oke, sama dengan sigma XMI. Jadi kalau data kelompok itu selalu menggunakan titik tengah kelas ke I, ya. Kemudian rata-rata kalikan frekuensi kelas ke I dibagi sigma FI ataupun dibagi F, sama. Tapi kalau sampel yang hampir sama tapi N-1. Nah, sekarang kita masuk pada yang lebih banyak nanti akan kita gunakan adalah deviasi standar. Atau standar deviasi. Nah, untuk populasi, lambangnya adalah begini, sama dengan akar sigma XI dikurangi mu dikuadratkan dibagi N. Untuk sampel, S ini rumusnya, oke, mirip, hanya saja pembaginya yang berbeda. N-1. Untuk data kelompok, standar deviasi sama dengan akar sigma XMI dikurangi mu dikuadratkan dikalikan frekuensi kelas ke I dibagi sigma FI ataupun N. Nah, ini kan yang kemarin kita bikin, masukin data, kemudian keluar angkanya. Kita buat contoh nanti. Nah, kemudian, jadi kalau misalnya, variasi, kemudian habis ini variasi. Variasi itu adalah standar deviasi dikuadratkan. Variasi atau variance. Jadi analisis variance ya, statistik 2, ini ya pakai beginian. Ini sebenarnya adalah sama dengan standar deviasi dikuadratkan. Untuk rumus populasi, ya berarti standar deviasi dikuadratkan
Ini tidak pakai akar, jadi langsung XI dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi N. Untuk sampel, oke, sama dengan sigma XI dikurangi rata-rata sampel. Oke, di sini N minus 1. Kalau kelompok ya tinggal diilangi kurungnya saja. Kemudian data kelompok. Oke. Sama dengan sigma XMI, tetap MI ya, titik tengah kelas ke I, dikurangi rata-ratanya, dikuadratkan, dikalikan frekuensi kelas ke I, dibagi sigma FI, ataupun dibagi N. Sama, menyesuaikan. Kalau untuk sampel N-1. Nah, sekarang kemudian koefisien variasi. Koefisien variasi itu penting untuk membandingkan ya dua data di mana tidak sebanding. Oke. Nah, untuk populasi, tapi kalau sebanding pakai standar deviasi cukup. Koefisien variasi sama dengan standar deviasi dibagi rata-ratanya dikali 100%. Kalau untuk sampel K variasi sama dengan standar deviasi sampel dibagi rata-ratanya dikalikan 100%. Bu, kalau nggak saya kalikan 100% nggak apa-apa, nggak apa-apa. 100% itu sama saja dengan 1.
record ini. Bu, Ya, sayang. saya mau nanya kalau yang ada di depan itu artinya apa ya, Bu? Yang mana sayangnya? Yang itu. Di AD variasi gitu. Oh, add. Oh, F. Ya, keterangan maksudnya. Oh, iya, Mhm. Bu. Oke. Terus sama yang ini, Bu, saya ketinggalan tadi yang deviasi kuartil. Deviasi kuartil, oke. Deviasi kuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Makasih, Bu. Sama-sama. Yuk, sebelum saya masuk pada contoh soal. Ini kita udah selesai kok materinya. Oke, kita coba. Soal. Oke, ini ada data A dan data B. Data A itu misalnya 102, kemudian 90, oke, kemudian 87, 140, oke. Kemudian data B, misalnya 620, oke, 700, 600, oke, kemudian 650, oke. Anda perhatikan di sini ada 2 data. Saya sengaja menggunakan data yang sama. Data yang sama itu NA-nya 4, NB-nya 4. NA-nya 4, NB-nya 4. Oke? Nah. Kemudian pertanyaannya, oke. Hitung masing-masing rata-ratanya. Oke. B, hitung masing-masing standar deviasinya. C, hitung masing-masing koefisien variasinya. D, lebih merata data A atau B. Bu, yang C tadi apaan, Bu? Koefisien variasi. Nah, kalau Anda menggunakan kalkulator Anda, nah begitu ya, itu mungkin tidak sampai 2 menit, mungkin 1 menit saja Anda sudah bisa menjawab semuanya. Oke, sekarang jam berapa ya? Oke, 38 ya. Oke. Oke. Baik. Misalnya ini ya. Ini data A dan data B, oke? X bar A itu sama dengan sigma XA dibagi NA, kan kayak gitu. Oke?
Ini sama dengan 104,75. Kemudian yang B, X bar B sama dengan sigma XB dibagi NB. Oke. Enam 42,5. Oke. Nah, kemudian standar deviasi. Oke, ini yang A dan B. B, oke. Ini saya buat standar deviasi A sama dengan, oke, 21,111131213. Oke. Standar deviasi B sama dengan 37,666297. Oke, ini saya geser, mohon maaf. Oke. Ini B. Standar deviasi A sama dengan akar sigma X I min X bar kuadrat atau mu kuadrat, ya. Mu dikuadratkan dibagi dengan N. Kemudian ini B juga sigma XI min mu dikuadratkan dibagi dengan N. Oke. 93. Oke. Kemudian koefisien variasinya. Oke, yang C ini untuk KVA dan KVB. Oke. Di sini sama dengan standar deviasi A dibagi dengan rata-ratanya dikalikan 100%. Kemudian ini standar deviasi B dibagi rata-rata B kalikan 100%. Oke. Ini standar deviasi. Dibagi 5,862458%. Yang di sini nanti saya berikan bagaimana bisa mendapatkan cepat 20,1539972%. Oh, ini tinggal baik. Oke. Ya, lama 4 menit. Lama 4 menit sambil meralat tadi. Ininya, oke, dari sejak awal ngitung. Oke, Anda perhatikan di sini. Oke, rata-rata ini seperti ini. Tulis rumusnya, boleh Anda langsung. Oke, kemudian standar deviasi. Oke, cepat kan? Nah, kalau seperti ini, kita lihat di sini. A standar deviasi A, ini rata-rata A-nya kan 104, sekian, B-nya sekian. Kalau standar deviasi A-nya 21, sekian, B-nya sekian. Kalau seandainya rata-rata A dan B, mestinya ini yang lebih kecil itu menunjukkan lebih merata. Nah, kalau ini rata-ratanya itu berbeda secara mencolok sekali, maka tidak bisa kita itu mengandalkan ini kemerataan. Harus rasio terhadap rata-ratanya. 21 beda 21 dengan rata-rata yang 104 dibandingkan 37 dengan rata-ratanya 642. Maka koefisien variasi untuk A itu 20% lebih, sedangkan B hanya 5,86%. Sehingga lebih merata B, meskipun di sini nampak lebih tinggi. Data B lebih homogen.
Oke. Saya itu mau jadi dokter atau nyicil tulisannya. Oke. Lebih homogen. Oke. Nah, sekarang saya akan berikan gimana sih cara kita bekerja cepat. Jadi ini 5 menit kan sudah semuanya. Oke, Anda perhatikan. Kalau masukin datanya sih nggak nyampe semenit. Oke, saya hilangi dulu. Anda perhatikan di sini. Oke. Kemudian mode. Kita pencet modenya. Kemudian sampai ada, ini kan ada SD, ada rek, kan begitu. Kita pilih reknya. Oke, setelah rek ada, kita pilih linearnya aja. Oke, ini sebenarnya kita meminjam fungsi regresi. Oke, meminjam fungsi regresi dengan asumsi seakan-akan kita minjem ya. Ini adalah data untuk X dan di sini data untuk Y. Kalau ini N-nya 4, ini N-nya 4, kita bisa meminjam itu. Tapi kalau yang satunya itu misalnya ini ada 150 begitu, ini 5, ini 4, kita nggak bisa menggunakan pinjam data regresi. Kita mesti pakai SD satu-satu. Oke? Bu, kalau saya nggak bisa pakai regresi sementara lo ya, itu saya boleh pakai SD dihitung satu-satu, enggak masalah. Oke, nah hanya saja kalau kita misalnya mau, ini tadi kan sudah reknya sudah ada, oke, kemudian ini reknya, kemudian linear tadi kita pilih, cara memasukkan data seperti ini. Ini udah ya. Cara memasukkan datanya 102, terus ini 620 data. Kemudian 90, komanya yang di sini ya nak, nih koma. Bukan koma yang di bawah, tapi koma yang di sini. Oke? Kemudian 700 data. Kemudian 87,600 data. 140,650 data. Oke. Setelah itu kita bisa lihat. Oke. Oke, ya misalnya ini kita mau masukkan, oke, 102,620 data, oke, seperti ini, ya. Kemudian 90, ini 90, oke, 700. Begini, masukkan data. Oke? Nah, 87,600 data, kemudian 140,650 data. Oke. Ini, kalau kita mau cari ini, rata-rata nih, kalau oke, sigmanya adalah ini. 2. Ini sigma X. Sigma Y-nya di sini. Nah, ini digeser. Nah, kemudian 2 sama dengan. Nah, gitu ceritanya. Oke, selamat belajar untuk praktek-praktek di rumah. Kita ketemu minggu depan untuk tes. Kalau ada yang mau tanya, sekarang boleh.
Kalau misalnya tidak, nanti Anda juga bisa tanya di grup, gitu ya. Oke, baik. Oke, Bu. Baik, Bu. Tetap jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Ya, Ibu. Iya, Bu. Hmm. Ya, Bu. Oke. Juga. Terima Terima kasih kasih, Bu. semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga segala sesuatunya senantiasa dalam bimbingan dan limpahan berkahnya. Amin. Amin. Amin, Bu. Terima Terima kasih. kasih, Bu. Dan Terima kasih, selamat Bu. siang. Terima kasih, siang. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, kasih, Bu. oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama sayang.